Kembali ke istana, akhirnya Zulaiha akan mengangkat Yusuf menjadi anak angkatnya dan mengatakan niatnya itu kepada Potifar. Zulaiha juga menceritakan bahwa Yusuf berhasil menangkap pencuri yang telah membuat kegaduhan di istana siang tadi. Keputusan Zulaiha itu tidak disetujui oleh asisten Kalima karena itu adalah hal yang berlawanan dengan tradisi dan keyakinan penduduk Mesir bahwa orang rendahan seperti Yusuf tidak sepadan dengan bangsawan seperti Zulaiha. Tapi Zulaiha berpikir jika Yusuf sudah menjadi anaknya, maka dia sudah memiliki gelar bangsawan seperti dirinya. Kalimah juga mengatakan bahwa mungkin saja keyakinan Yusuf berbeda dengan penduduk Mesir dan memuji Dewa Amun, sesembahan penduduk Mesir saat ini. Hal itu langsung membuat Zulaiha akan mengajari Yusuf adat istiadat Mesir kepadanya. Kemudian, saat Yusuf sedang membagikan makanan, dia mulai berdebat dengan pendeta kuil yang akan mengambil makanan tidak sesuai jatah yang ditetapkan oleh Yusuf. Mereka akan mengambil 20 jatah makanan, yang padahal pendeta di sana hanya berjumlah 5 orang saja. Mereka beralasan bahwa para dewa juga membutuhkan makanan. Tapi Yusuf berkata bahwa dia belum melihat dewa-dewa itu makan sekalipun. Para pendeta itu pun dipermalukan oleh Yusuf di hadapan para penghuni istana yang membuat mereka marah dan akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi di kuil Amun. Hal itu diketahui oleh salah satu pelayan yang bernama Misatu, yang juga sahabat Yusuf di sana. Ia mengatakan bahwa para pendeta akan membunuh Yusuf jika mereka mengetahui Yusuf tidak menyembah Dewa Amun. Tapi itu semua tidak masalah bagi Yusuf, karena dia percaya kepada Allah. Kalau dia tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi apa-apa. Saat Potifar dan Zulaiha sedang makan siang, mereka sangat menikmati hidangannya dan menanyakan kepada Potifar apa yang membuat hidangan itu begitu lezat tak seperti biasanya. Potifar mengatakan bahwa makanan yang disajikan adalah makanan-makanan seperti biasa, hanya saja sedikit ditambah keriangan dan ketulusan hati. Itu juga karena kehadiran Yusuf di sana yang membuat suasana hati mereka menjadi riang. Zulaiha mulai menanyakan kepada Yusuf apakah dia mempunyai ilmu sihir karena bisa membuat semua orang tertarik kepadanya. Yusuf pun menjawab bahwa dia tidak mengerti apa itu sihir. Karena hal itu, mulai besok Potifar menyuruh Yusuf untuk mengurus hidangan makanan mereka menggantikan Huya yang sebelumnya mengurus semua hidangan Potifar dan Zulaiha. Hal tersebut membuat Huya merasa kesal dengan keputusan Potifar. Karena sebelum kehadiran Yusuf, dialah orang yang selalu menghidangkan makanan mereka. Ia juga takut jika dia dipindah tugaskan sebagai penambang batu di sebuah ladang penghasilan. Yusuf yang mengetahui jika Huya marah kepadanya, meminta maaf dan akan berusaha mengatasi masalah ini. Sementara itu, petinggi kuil di istana menemui Zulaiha dan mengungkapkan keresahannya tentang kehadiran Yusuf yang ikut campur dalam urusan istana dan menganggap dia adalah musuh bagi Dewa Amon. Tapi Zulaiha mengungkapkan bahwa Yusuf hanyalah seorang bocah yang belum mengerti apa-apa. Dia juga meminta petinggi kuil itu untuk berbicara dengan Potifar tentang masalah ini. Petinggi kuil itu langsung mengungkapkan kepada Potifar bahwa Yusuf telah membuat malu para pendeta saat membagi jatah makanan kemarin. Potifar langsung mengatakan Yusuf hanya membagikan jatah makanan sesuai daftar yang telah diberikan. Dia malah merasa heran kenapa 5 penghuni kuil harus mengambil jatah untuk 20 orang. Potifar pun juga mulai menyindir para pendeta yang memiliki perut buncit, sedangkan penghuni istana lain memiliki tubuh yang sangat kurus. Ia juga membandingkan para pendeta dengan pelayan lain, bahwa para pelayan bekerja keras untuk Amun, sedangkan para pendeta tidak pernah memeras keringatnya sedikitpun demi dewa mereka. Hal itu membuat semua pendeta memiliki perut yang sangat gemuk. Sindiran itu membuat sang pendeta marah dan berniat akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi kuil Amun, yaitu Anik Maho. Di sini Zulaiha menanyakan kepada Potifar apakah ini semua disebabkan oleh Yusuf. Potifar pun mengungkapkan bahwa ini semua bukan kesalahan Yusuf, melainkan pertikaian antara pemerintahan Mesir dan kuil Amon sedang ada sejak dahulu kala. Zulaiha lalu berniat akan menyelidiki Yusuf untuk menjadi pengikut Amon seperti dirinya. Sang pendeta langsung datang ke kuil Amun dan mengungkapkan perasaannya kepada Anik Maho tentang masalahnya di istana Potifar.
Dia juga menginginkan untuk tidak ditugaskan lagi di istana Potifar. Setelah ini, Anik Maho langsung memarahinya karena seorang bocah bisa membuat takut seperti ini. Mereka yang akan berniat menggulingkan Anik Maho, sang penguasa Mesir, tiba-tiba salah satu pembesar kuil takut kepada seorang bocah Ibrani dan ingin keluar dari istana. Anik Maho pun langsung menyuruh wanita itu untuk kembali ke istana tanpa diketahui orang lain. Kembali ke istana, Yusuf yang kini sudah menjadi penyaji makanan kembali dipuji oleh Potifar karena keahliannya bisa menyajikan jamuan yang lezat dan beragam. Setelah itu, Potifar menanyakan kepada Yusuf apakah dia bisa membaca buku cerita. Yusuf pun langsung menjawab bahwa dia juga bisa menceritakan kisah-kisah indah yang didengar dari ayahnya dulu. Hal itu langsung membuat Potifar menyuruh Yusuf untuk membaca sebuah cerita sebelum ia tidur, karena dia sudah tidak tertarik lagi kepada orang yang sekarang membacakan cerita untuknya. Hal itu membuat Yusuf bertanya kepada Potifar, mau dikemanakan super sang pembaca cerita yang sebelumnya? Yusuf mengungkapkan bahwa sebelumnya dia sudah menyebabkan seorang kehilangan pekerjaannya, dan dia tidak mau membuat Super kehilangan pekerjaannya juga. Kelembutan hati Yusuflah yang membuat Potifar sangat tertarik kepadanya, dan pada akhirnya Super dan Hoya akan diberikan pekerjaan yang layak di istana. Setelah itu Yusuf mulai menceritakan sebuah cerita tentang Mesir di masa yang akan datang. Potifar sangat tertarik dengan cerita di buku itu karena itu perlu direnungkan. Yusuf pun mulai menceritakan isi di dalam buku itu bahwa kejayaan Mesir tidak akan abadi dan kezaliman pun akan berakhir. Nilai-nilai di Mesir akan berubah semuanya. Orang kaya dan orang miskin akan bertukar tempat. Para hartawan akan kehilangan istana dan pelayan mereka, dan dewa-dewa Amun tidak akan disembah lagi. Rakyat lalu akan mengambil alih kekuasaan dan menyembah Tuhan yang lebih tinggi dari Amun. Potifar mempercayai bahwa kejadian itu pasti akan terjadi kelak di Mesir. Tapi dia tidak tahu kapan dan bagaimana caranya. Yusuf pun langsung menjawab pertanyaan itu bahwa yang bisa melakukan hal itu hanya utusan dari langit. Hanya dia yang bisa menunjukkan kaum zolim serta melenyapkan Amun dan dewa-dewa selainnya. Potifar lalu menanyakan kepada Yusuf apakah dia memusuhi Amun. Yusuf pun menjawab pertanyaan itu secara cerdas dengan mengatakan bahwa Amun hanyalah sebuah batu dan hanya orang tak berakal yang memusuhi batu. Jawaban itu membuat Potifar tertawa terbahak-bahak karena Amun saja tak layak untuk dimusuhi. Potifar lalu memperingatkan Yusuf untuk tidak menampakkan keyakinannya di hadapan orang lain, khususnya kepada Zulaiha yang penyembah fanatik Amun. Potifar ini sebenarnya dulu menyembah Amun, tapi karena dia tidak suka dengan para pendeta yang suka berbuat semena-mena dan hanya memikirkan diri masing-masing, akhirnya dia memusuhi Amun dan sekarang tidak punya sesembahan sama sekali. Setelah itu Yusuf berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada Potifar, Zulaiha, Khulifer, dan semua orang di istana ini. Ketika Yusuf akan menuliskan surat untuk Yakub dan memberitahu keadaannya, malaikat Jibril datang dan mengatakan bahwa dia dilarang untuk memberitahukan Yakub karena belum ada perintah dari Allah. Karena jika Yakub tahu keadaan Yusuf saat ini, maka Yakub akan mengutuk para saudaranya yang akan membuat mereka menjadi sengsara. Ternyata di saat itu juga Kalimah mengamati Yusuf dan akan melaporkannya kepada Zulaiha. Huya dan Super akhirnya diberikan pekerjaan yang layak oleh Potifar setelah menyanggupi permintaan Yusuf kemarin. Hal itu membuat Yusuf lega karena mereka berdua tidak ditempatkan di tambang. Sementara itu Nabi Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf menyambangi makam istrinya Rahil. Di sana dia didatangi oleh malaikat Israel yang mengatakan bahwa Yusuf masih hidup, dan berita tentang kematiannya hanya kebohongan belaka. Karena malaikat Israel tidak bertemu dengan Yusuf di dunia orang mati. Yakub lalu menanyakan di mana keberadaannya saat ini. Israel pun tidak tahu keberadaannya karena dia hanya mengetahui berita dari dunia orang-orang mati saja. Setelah sampai di rumah Yakub, kembali menanyakan kepada anak-anaknya apa sebenarnya yang terjadi kepada Yusuf. Mereka pun masih saja tidak mau mengaku yang sebenarnya terjadi. Karena Yahuda ingin tahu apa yang barusan terjadi, dia menanyakan kepada Benjamin. Benjamin lalu menjelaskan bahwa ayahnya baru saja bertemu dengan malaikat maut Israel dan memberitahu bahwa Yusuf masih hidup. Mereka lalu masih kebingungan karena menurut mereka seharusnya Yusuf sudah tidak ada.
maka merekalah yang disayang oleh ayahnya. Tapi malah sekarang Benyaminlah yang menjadi pengganti Yusuf. Akhirnya Yakub membangun rumah baru yang jauh dari rumah anak-anaknya untuk menunggu kedatangan Yusuf kembali. Sampai datangnya Yusuf, dia akan tinggal di gubuk itu sambil memandangi jalan di mana terakhir kali ia melihat Yusuf. Kembali ke istana, Kalimama yang tadi malam mengetahui Yusuf berdoa kepada Tuhan lain memberitahu Zulaiha dan akan menyelidikinya di malam ini. Tapi hal itu diketahui oleh Mimi Sapu yang langsung memperingatkan Yusuf bahwa Kalimama dan Zulaiha akan mengecek kamarnya nanti malam. Malam harinya ketika mereka mengecek kamar Yusuf, ternyata Yusuf sedang tertidur pulas. Hal itu membuat Zulaiha memarahi Kalimama karena dia mengatakan informasi yang tidak benar.